Abu Nawas dan lampu istana yang redup. Pada suatu malam yang lengang di kota Baghdad, angin gurun berhembus lembut melewati dinding-dinding tinggi istana. Biasanya, cahaya lampu-lampu minyak yang tergantung di lorong-lorong istana memantulkan kilau keemasan di setiap sudut, membuat istana tampak seperti lautan cahaya. Tetapi malam itu berbeda. Nyala lampu-lampu itu tampak lemah, bergetar seperti api yang kelelahan melawan angin. Pelayan-pelayan berjalan tergesa-gesa, membawa guci minyak dan tangga kecil, mencoba memperbaiki keadaan. Namun nyala lampu tetap meredup, seakan seluruh istana sedang berada dalam bayang-bayang kemurungan. Di balairung utama, Raja Harun al-Rashid duduk dengan mata yang tajam namun gelisah. Jubah hitam keemasannya mengalir ke lantai marmer. Pada malam ketika Baghdad biasanya bersinar seperti permata, balairung itu terasa seperti fajar sebelum matahari terbit. Belum gelap, namun jauh dari terang. Tidak seperti biasanya, gumam raja. Lampu-lampu ini tidak pernah redup bersamaan. Ada sesuatu yang janggal. Wazir utama berdiri di sampingnya, tangan menyentuh dada sebagai tanda hormat. Ampun Baginda, kami telah memeriksa minyaknya, kami mengganti sumbu, namun cahaya tetap tidak kembali. Raja memandangi lampu terdekat. Nyala kecil itu bergerak gelisah, seakan menahan rahasia di balik bayangnya. Aku tidak ingin malam istana dilingkupi kesuraman, ujar raja dengan suara penuh wibawa. Panggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, seorang pelayan kembali dan mengumumkan kedatangan Abu Nawas. Ia melangkah masuk dengan pakaiannya yang sederhana, sehelai jubah lembut berwarna tanah dan serban putih kusam yang dililit rapi. Wajahnya tenang seperti permukaan air yang tidak terusik angin. Abu Nawas memberi salam dan menundukkan kepalanya hormat. Hamba mendengar Baginda memanggil. Raja menunjuk lampu-lampu di balairung. Lihatlah, cahaya istana telah melemah malam ini. Orang-orang di sekelilingku tidak mengetahuinya. Abu Nawas menatap nyala lampu, mata tajamnya mengikuti gerakan kecil api yang seolah berusaha bertahan namun tak sanggup. Ia mendekat, memperhatikan minyak yang tersisa di dasar wadah. Baginda, ujarnya lembut, izinkan hamba memeriksa ruang penyimpanan minyak. Raja mengangguk, lakukanlah sesuai kebijaksanaanmu. Ruang penyimpanan minyak berada di sisi barat istana, tempat yang jarang dimasuki kecuali oleh pelayan tertentu. Ruangan itu dipenuhi guci-guci tanah liat besar, disusun rapi seperti barisan pasukan dalam diam. Abu Nawas mengambil lampu kecil, menyalakan nyalanya, dan mulai memeriksa satu persatu guci. Ia membungkuk, menyentuh minyak dengan jarinya, merasakan baunya, memperhatikan warna dan kilapnya. Pelayan-pelayan yang mendampinginya terdiam, menahan napas, menantikan pendapatnya. Akhirnya, Abu Nawas berkata lirih namun tegas, "Ini bukan minyak yang biasanya digunakan istana." Para pelayan saling pandang, terkejut. "Minyak ini terlalu encer," lanjut Abu Nawas. "Cahaya yang lahir darinya akan lemah dan tidak tahan lama. Sepertinya ada air yang dicampurkan ke dalamnya." Ruangan itu seketika menjadi lebih sunyi daripada sebelumnya. Salah seorang pelayan bertanya dengan suara gemetar, "Apakah Baginda sedang dikhianati?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Mungkin tidak sejauh itu.
Ini lebih tampak seperti perbuatan seseorang yang terdesak keadaan dan tidak ingin perbuatannya diketahui. Ia mengangkat sebuah guci kecil yang terletak agak ke belakang. Guci itu lebih ringan dari seharusnya. Pelaku mengambil sebagian minyak, lalu menambahkan air agar tidak tampak berkurang. Abu Nawas membawa guci itu kembali ke Balairung. Raja dan wazir memperhatikannya dengan penuh harap. "Baginda," kata Abu Nawas, "sumber masalah bukanlah lampunya, melainkan minyaknya. Minyak itu telah dicampur air." Raja memandang para pelayan dan penjaga hadir. "Siapa di antara kalian yang berani melakukan hal seperti itu?" Semua pelayan menundukkan kepala, tetapi Abu Nawas mengangkat tangannya dan berkata, "Baginda, izinkan hamba berbicara dengan mereka sebentar." Raja memberi isyarat setuju. Abu Nawas menatap para pelayan satu persatu. Ia tidak sedang mencari wajah yang bersalah, tetapi hati yang sedang membendam beban. "Siapa di antara kalian?" ia bertanya dengan suara halus, "yang keluarganya sedang membutuhkan minyak, atau rumahnya gelap di malam hari, atau mungkin ada anggota keluarga yang sakit dan membutuhkan penerangan?" Para pelayan saling memandang, namun satu orang, seorang pelayan muda yang wajahnya pucat, mulai menunduk lebih dalam. Dadanya naik turun, seolah tengah menahan sesuatu. Abu Nawas mendekatinya. "Anakku," katanya dengan suara lembut, "kebenaran tidak akan menjadi beban selama engkau mengucapkannya dengan jujur." Pelayan muda itu akhirnya berlutut, menahan tangis. "Ampun, hamba mengambil sedikit minyak istana untuk menerangi rumah. Ibu hamba tidak bisa berdiri dan rumah kami gelap setiap malam. Hamba tidak punya maksud buruk." Abu Nawas membawa pemuda itu kembali ke hadapan raja. Ruangan terasa tegang. Pelayan itu bersujud sambil menangis. "Ampun Baginda, hamba hanya ingin menerangi rumah kecil kami. Hamba tidak bermaksud merugikan istana." Raja melihatnya dengan tatapan yang berat. Ia menoleh kepada Abu Nawas. Apa yang sepatutnya dilakukan? Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata, "Baginda, ia memang bersalah, namun ia tidak mengambil untuk kesenangan diri. Kemiskinan dan kebutuhan seringkali menggerakkan tangan seseorang tanpa niat jahat." Raja terdiam lama. Suasana Balairung menjadi sunyi, seperti menunggu keputusan dari langit. "Baiklah," akhirnya raja berkata, "pemuda ini akan dihukum dengan tugas tambahan. Ia harus mengisi kembali minyak istana setiap hari selama 3 bulan, tanpa upah. Namun, setiap malam ia diizinkan membawa sedikit minyak untuk menerangi rumahnya." Air mata pelayan itu jatuh lagi, namun kini karena lega. Ia sujud hingga keningnya menyentuh marmer dingin. Abu Nawas kemudian memimpin para pelayan untuk membersihkan lampu-lampu istana dan mengisi kembali minyak yang benar. Satu persatu nyala lampu kembali membesar. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh Balairung dan lorong-lorong panjang. Api yang tadinya redup kini menari lembut, menerangi ukiran-ukiran dinding dan pilar-pilar tinggi istana. Ketika semuanya kembali terang, Raja Harun al-Rashid berkata, "Abu Nawas, engkau telah mengembalikan cahaya istana dan juga cahaya hati seseorang." Abu Nawas menunduk, "Baginda, cahaya sejati tidak hanya berasal dari minyak, tetapi dari keadilan yang lahir dari hati yang penuh hikmah." Malam itu, istana Baghdad kembali bersinar seperti bintang di tengah padang pasir. Dan jauh di sudut kota, di sebuah rumah sederhana, seorang ibu yang sakit tersenyum melihat lampu kecil yang menerangi ruangannya. Cahaya itu bukan hanya dari minyak, tetapi dari kasih anaknya yang berani dan kebijaksanaan seorang pria bernama Abu Nawas.
Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.